Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khadim lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali. Dalam video ini saya akan sedikit menyela dari pembahasan pasal-pasal di KHI, karena kebetulan kemarin saya kedatangan tamu yang berkonsultasi menanyakan permasalahan pembagian waris, yang pada intinya adalah seperti ini. Jadi ada seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, mempunyai anak 4 orang. Di antara 4 orang itu 1 perempuan. Jadi anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki. Nah, pada masa perkawinan dia memperoleh sebuah harta berupa rumah yang dibeli pada tahun 2010. Sedangkan pernikahannya tahun 2002. Kemudian pada tahun 2023 ini istrinya meninggal dunia. Dan pada saat istrinya meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak, yang 1 perempuan tadi, yang 3 laki-laki, kemudian ada suami, dan kemudian si pewaris ini, si istrinya orang yang datang ke saya ini masih memiliki ibu kandung yang masih hidup. Jadi untuk itu lebih jelasnya seperti biasa kita akan fahami dulu silsilahnya agar kita tidak keliru. Kita akan fahami dulu silsilahnya di dalam kasus posisi ini. Oleh karena itu mari kita perhatikan silsilah yang sebagai berikut. Sahabat sekalian, inilah silsilah dari seorang yang sudah konsultasi kepada saya, dan mohon maaf seperti biasa nama-nama ini kita samarkan untuk menjaga kerahasiaan klien saya. Jadi intinya adalah saya buat nama-nama fiktif seperti ini. Jadi Ahmad pada tahun 2002 menikah dengan seorang perempuan bernama Badriah. Di dalam perkawinannya dia memiliki 4 orang anak. 1 anak laki-laki namanya Edi, 1 anak perempuan namanya Fitri, 1 lagi anak laki-laki namanya Gofur, 1 lagi anak laki-laki namanya Hadi. Kemudian di dalam perkawinan selain meninggalkan 4 orang anak ini, juga dapat membeli sebuah rumah. Ini rumah itu dibeli pada tahun 2010. Berarti ketika tadi dinyatakan bahwa perkawinannya terjadi pada tahun 2002, maka rumah ini adalah termasuk harta bersama, yaitu harta yang didapat selama di dalam perkawinan. Nah, kemudian si Badriah ini meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023. Pada saat Badriah meninggal dunia, ternyata dia masih memiliki ibu kandung bernama Darsih yang masih hidup. Sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal lebih dahulu. Sehingga kita harus memahami siapa sih sebetulnya
ahli warisnya Badriah. Ahli warisnya Badriah adalah satu, duda bernama Ahmad. Yang kedua, ibu kandung bernama Darsih. Nah, duda, Ahmad, dan ibu kandung bernama Darsih ini termasuk Dzawil Furud, karena dia termasuk kelompok Furudul Muqaddarah. Jadi ahli waris yang mendapatkan ketentuan pembagiannya, yaitu duda mendapatkan 1/4 bagian karena si pewaris meninggalkan anak. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 bagian. Terus 4 orang anak, 1 perempuan, 3 laki-laki ini secara bersama-sama menjadi asobah, menghabiskan sisa semua harta. Dengan ketentuan 2/1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Oke, kita pahami dulu ini. Kita pahami seperti ini kasusnya. Nah, setelah kita memahami silsilah seperti ini, kasus posisinya kita pahami, maka kita coba akan menyelesaikan pembagiannya seperti apa. Mari kita bersama-sama belajar untuk menghitung pembagian waris ini. Sahabat sekalian, setelah kita memahami tadi silsilah, kemudian kita memahami posisi harta peninggalan, ternyata tadi sudah kita analisa bahwa harta peninggalan itu merupakan harta bersama, harta gonogini. Untuk itu, mari kita lakukan pembagian seperti ini. Yang pertama, langkah pertama harus dilaksanakan pembagian gonogini. Ini adalah melaksanakan pasal 96 kompilasi hukum Islam. Nah, pembagiannya seperti apa? Ahmad mendapat bagian 1/2. Sedangkan Badriah mendapatkan juga 1/2 bagian. Nah, karena yang meninggal adalah Badriah, maka bagian Badriah yang separuh ini harus dibagi kepada ahli warisnya. Siapakah ahli waris Badriah? Jadi kita melakukan pembagian yang tahap kedua, yaitu pembagian warisnya. Dibagikan kepada ahli waris. Siapa ahli warisnya? 1 adalah duda atau Ahmad. Duda karena pewaris Badriah meninggalkan anak, maka bagian duda adalah 1/4. Kemudian ternyata pewaris memiliki ibu kandung yang bernama Ibu Darsih. Nah, ibu mendapatkan 1/6 bagian. Nah, kemudian anak ini adalah ada anaknya tadi, 1 bernama Edi. Terus kemudian Fitri. Kemudian Gofur. Kemudian Hadi. Kita masih ingat kaidah bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2/1. Sementara komposisinya adalah anak laki-lakinya 3. 1, 2, 3. Anak perempuannya 1. Berarti anak laki-laki 3 ini dihitung
masing-masing dihitung 2 menjadi 6 ditambah 1 berarti 7. Berarti sisa harta setelah nanti diambil Ahmad setengah dan diambil Ibu Darsih 1/6 diberikan kepada anak ini dengan ketentuan ini dibagi menjadi 7 bagian, 2/7. Fitri mendapat 1/7. Gofur mendapat 2/7. Hadi mendapat 2/7. Nah, sahabat sekalian, ketika masih terjadi pecahan seperti ini, kita masih akan kesulitan menghitung. Makanya ini harus disamakan dulu, penyebutnya ini dicarikan persamaannya. Nah, berarti yang kita carikan persamaannya adalah setengah ini kita samakan penyebutnya. Ada 12. Berarti ini 8, ini 12. 2, 3 sama dengan 3/12. Sedangkan Ibu Darsih mendapatkan 2/12. Yang setengah ini ketemunya menjadi 4, 8, 10, 12, 2. Ini ada 6, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6/12. Nah, jadi sahabat sekalian, harta gonogini yang masih utuh ini nilainya adalah 1. 1 itu sama dengan 1/1. Ya, 1/1 itu supaya mudah dibagi dijadikan 12/12. Jadi 12/12 ini dibagi menjadi 2 melaksanakan pembagian harta gonogini. Ahmad di separuh, kemudian Badiah separuh. Separuh ini dijadikan seperti 6/12. Sedangkan Duda mendapatkan 1/4, itu nilainya 3/12. Dan Darsih mendapatkan 1/6, nilainya 2/12. Sekarang kita jumlahkan 12 dikurangi 6, bagiannya Duda 6 ini, kemudian sama dengan 8. 8 dikurangi 3, ini menjadi 5. 5 dikurangi 2 menjadi 3. Ya, jadi 3. Nah, 3 ini kalau dibagi ke sini menjadi 7 bagian kan tidak bisa. Kan tidak bisa 3 dijadikan 7 bagian menjadi tidak bisa. Supaya bisa maka ini dinaikkan kelipatannya. 3 bisa dibagi 7, dijadikan 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, berarti kalau yang ini dinaikkan 7, berarti semua harus dinaikkan ke 7. Ini dikalikan 7. Terus ini juga dikalikan 7. Ini dikalikan 7. Ini dikalikan 7. 12 kali 7 sama dengan 84. 84/84. Nah, ini sama dengan 42/84. Ini sama dengan 21/84. 2 kali 7 sama dengan 14/84. Sekarang kita kurangi
84 ini dikurangi 42 kan masih 42. 42 dikurangi 21 bagiannya duda 1 masih 21. 21 dikurangi bagiannya ibu 14 berarti masih 21 kurangi 14 masih 7. Berarti sisa harta adalah 7/84. 7/84 itu dibagikan ke sini. Nah, berarti Edi 2/7 kali 7/84. Ini kali 7/84. Ini kali 7/84 kali 7/84. Hasilnya 7 bagi 7 1, 7 bagi 1. 2 kali 1 sama dengan 2/84. Sama dengan 1/84. Ini sama 2/84. Dan ini juga sama 2/84. Oke. Jadi coba kita cross check. Harta yang masih utuh adalah 1. 1 itu sama dengan nilainya 1/1 sama dengan 84/84. Dilaksanakan pembagian gonogini, maka 84/84 adalah bagian Ahmad sama dengan 42/84, bagian Badriah sama 42/84. Gitu. Lah, karena Badriah ini yang meninggal dunia, maka yang ini 4/24 ini dibagi kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Duda 1/4 nilainya sama dengan 21/84. Sedangkan Ibu Darsih 1/6 nilainya sama dengan 14/84. Kemudian anak laki-laki masing-masing mendapat 2/84, 2/84, 2/84. Sedangkan Fitri anak perempuan mendapat 1/84. Nah sahabat sekalian, coba kita cek apakah pembagian waris yang kita lakukan ini sudah benar apa belum. Yaitu kita coba kita jumlahkan tadi bagian Ahmad dari pembagian gonogini adalah 42. Ditambah bagian Ahmad dari mewaris 1/4 nilainya sama dengan 21. Kemudian bagian Ibu 1/6 nilainya adalah 14. Kemudian bagian si Edi 2, bagian Fitri 1, bagian Gofur 2, dan bagian Hadi 2. Kita coba jumlahkan. 2 tambah 1 3, tambah 4 7, 7 tambah 2 9, 10, 14, 4. 1, 5, 7, 8. Ini 8. Total semuanya kalau dijumlah adalah 8. Berarti 84/84. Maka sudah habis harta waris itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam hukum faraid. Akhirnya beginilah sahabat sekalian cara kita melaksanakan pembagian sesuai dengan kaidah hukum faraid. Saya kira begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.